Ya, bertemu lagi bersama saya Daniar Wikan Stianto di channel Lab Foto DKV. Setelah lebih dari 1 bulan tidak memproduksi video karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat COVID-19, saat ini kita sudah bertemu lagi, diizinkan di online ini untuk membahas mengenai cara kerja kamera. Cara kerja kamera ini memang penting untuk kita ketahui. Jadi sebelum nanti membahas mengenai teknik dasar, mengenai lensa, mengenai exposure dan lain sebagainya, kita mesti tahu bagaimana cara kerja kamera ini. Dan cara kerja kamera ini di dalam pembahasan kali ini saya membagi dengan beberapa jenis. Ya, ada 3 jenis. Jadi saya menggunakan 3 jenis ini karena memang ini yang basic ya, paling banyak kita pakai jenis kamera ini. Yang pertama ini kamera analog. Ya, kamera analog ini memang yang bisa dikatakan ini yang pertama kali sistem yang nantinya akan diadaptasi di kamera digital. Jadi ini akan saya bahas juga. Lalu kamera DSLR ya, digital lens reflex, dan kamera mirrorless. Nah, cara kerja ini nanti saya akan membahas satu persatu dan mengkomparasinya tentang perbedaan masing-masing dari cara kerja beberapa jenis kamera ini. Ya, saya akan mulai dengan kamera analog. Oke. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam dari kamera analog ini, jadi ini saya sudah sediakan gambar mengenai jeroan dari kamera analog, dan jenis kamera analog ini sama seperti DSLR ya, cuman dia menggunakan sistem masih film, jadi tetap dia lensanya bisa dicopot ya, hanya media penyimpanannya masih menggunakan film. Nah, yang perlu diketahui ini ada yang saya perlu highlight mengenai nama-nama bagian dari kamera analog ini. Jadi yang pertama, ini yang paling penting, ini bisa disebut dengan kaca prisma. Jadi ini kaca prisma atau segi lima ya. Jadi ini berisi cermin segi 5. Nah, pasti dia berisi 5 sudut ya. Ini ada 1, 2, 3, ya 4, 5 gitu. Tapi yang isinya cermin ini hanya ada di bagian sini ya, bagian sini sama bagian sini nih. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini prisma, lalu ini di sini kita bisa juga sebut dengan ini cermin rana ya. Cermin rana. Oke, cermin rana. Nah, lalu ini lensa. Di sini ini lensa ini. Nah, yang perlu diketahui ini yang bagian tengah ini diafragmanya ya, ini F, diafragma. Ini F. Nah, jarak antara diafragma ini, lubang diafragma F ya. Ini diafragma F sampai ke sini ya, ini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini ya, ini bisa disebut dengan istilah jarak titik api ya, jarak titik api. Ini jarak titik api. Nah, ini filmnya di sini, ini film. Ya, sekali lagi, jarak antara diafragma dengan film ini disebut dengan jarak titik api. Nah, objeknya itu di sini, ini objek yang akan difoto. Ya, ini objek yang akan kita foto. Nah, ini bagian ini nanti kurang lebih sama dengan digital SLR ya, sama. Jadi
yang membedakan nanti cuman ini aja, yang film ini, bagian film ini kalau di digital lens reflex itu nanti diganti dengan yang namanya sensor. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya akan perlihatkan jeroan ya secara fisik dari kamera analog. Ini saya menggunakan kamera analog Yashica FX3 Super. Ya, perlu diketahui ini semua jenis atau merek kamera SLR ya, SLR analog ini sama saja. Jadi boleh Anda pakai Nikon, Canon atau seri Yashica yang lain atau Olympus atau apapun, selama dia analog dia memiliki sistem yang kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Dan yang membedakan ya kalau versi analog itu dia mekanik. Jadi dia tidak menggunakan tenaga baterai. Jadi dia hanya menggunakan tenaga per ya atau mekanik. Jadi ini tanpa baterai pun ini tetap bisa buat memotret. Ya. Kok ada baterainya buat apa ya? Misalnya di sini ada tanam baterainya. Nah, baterainya itu nanti buat flash meter kalau light meter kalau di versi analog ya. Jadi kalau mekanikalnya ini semuanya difungsikan dari tenaga per. Nah, ini kalau kita pejet shutter ya, ini di sini ada kokang. Ini ada kokang. Lalu kita pejet shutter di sini. Ya, ini pejet shutter. Nah, ini cermin ini akan mengangkat. Nah, ini saya ulangi ya. Ini saya ulangi. Ini misalnya saya menggunakan speed per 30 ya, misalnya. Nah, karena dia per itu kan pasti harus ditarik dulu, pegas dulu. Nah, ditarik kemudian nah ini cerminnya ini supaya Anda bisa lihat kalau saya pejet shutternya. Nah, dia bisa mengangkat lalu menutup kembali. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar presentasi lagi. Nah, ini jadi sebentar saya hapus dulu semuanya. Gambar coret-coretannya ini saya hapus dulu supaya lebih mudah. Ya. Oke. Ya. Nah, ketika shutter ditekan, ini cermin rana ini naik ke atas. Nah, ini cermin rana ini naik ke atas. Ya. Cermin rana ini naik ke atas. Ketika cermin rana ini naik ke atas, ini kan berarti menutup prisma ini. Ya, ini tertutup dengan cermin. Nah, objek yang ada di sini, ya ini otomatis dia langsung diterima oleh shutter. Oleh film. Oleh film di sini, ya. Oleh film. Oke. Nah, itu kalau ketika dia cermin rana ini terangkat atau shutter itu ditekan tadi ya, ketika shutter itu ditekan. Nah, kalau misalnya shutternya dalam kondisi tidak ditekan, ya saya hapus ini. Jadi misalnya dia kondisinya tidak ditekan, otomatis yang kita lihat ini mata ya, ini mata manusia di sini. Bentar, ini mata manusia. Ini mata di sini ya. Yang kita lihat ini kan viewfinder. Nah, ini viewfinder. Viewfinder. Ya. Viewfinder ya, yang kita lihat ini. Jadi ini sebetulnya pantulan dari cermin yang ada di sini, satu. Nah, cermin yang ada sini, ini adalah cermin ini memantul ke sini, dua. Nah, cermin yang ada di sini ini merupakan pantulan cermin yang ada di sini, yaitu cermin rana, tiga. Dan yang dilihat oleh cermin rana ini adalah objek di sini. Objek yang akan kita foto itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya ketika ini terbuka, ya ketika ini terbuka atau shutter belum ditekan, sebetulnya yang dilihat oleh mata itu tetap sejajar dengan apa yang direkam oleh film. Ya meskipun ini viewfindernya ada di sebelah sini, filmnya ada di bawah, ya. Ini viewfinder di sini, filmnya di sini, ya ini film. Ya meskipun ini tidak sama posisinya, tapi sebetulnya kalau kita melihat cara kerjanya,
yang dilihat oleh mata ini tetap sejajar dengan yang apa yang direkam oleh film, karena yang direkam oleh film ini sebetulnya sama objek ini. Ya, yang dilihat oleh mata ini juga sama objek ini, karena objek ini dilihat oleh cermin ini dipantulkan ke sini, ya pantulkan sini dilihat ke sini, dan sini ya yang kita lihat oleh mata. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cara kerja ini kalau kita bandingkan dengan DSLR itu sama persis. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini DSLR. Ini sama persis, ya. Sama persis. Yang membedakan itu hanya ini ya. Ya kalau di di DSLR ini sensor. Ya, ini sensor. Ini sensor. Jadi lainnya sama, pentaprismanya juga dia kesimpan di sini juga sama. Jadi kalau kita lihat fisiknya, nah ini sama, ini dia pasti di sini ada jendolan gitu ya. Kalau misalnya ini kita angkat ini flashnya ini baru kelihatan pentaprismanya ada di sini nih. Nah ini pentaprisma. Ini prismanya sama, jadi sama persis dengan yang ada di kamera analog atau SLR. Ya. Nah, yang kita lihat viewfinder ini ya sama ya, ini viewfinder ini viewfinder. Ini viewfinder. Nah, ini viewfinder. Jadi yang kita lihat di mata ini, di viewfinder ini tetap sejajar dengan sensor, dan ini cara kerjanya sama persis dengan kamera analog. Ya, ini kita bisa lihat kalau dibuka pun juga sama persis, ada cerminnya. Ada cermin rana di dalamnya itu ya. Kalau kita kita ini juga dia bisa naik tutup. Nah, itu sama saja. Ya, ini misalnya saya bikin menjadi kecepatan lambat misalnya. Misalnya ini saya menggunakan 3 detik ya, 3 detik. Nah, itu terbuka selama 3 detik, nah lalu tutup lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk SLR dan DSLR. Nah, lalu apa bedanya dengan mirrorless? Ya. Apa bedanya dengan mirrorless? Nah, ini bedanya dengan mirrorless. Jadi kalau mirrorless ya, mirrorless ini sebelah kanan ini mirrorless ya. Ini sebelah kanan, ini mirrorless. Namanya juga mirrorless, jadi tanpa cermin. Yang dihilangkan itu adalah cermin rananya. Nah, kalau di sini kan ada cermin rana ini. Kalau di DSLR ini ada cermin rana, kalau di mirrorless tidak ada. Ya. Nah, otomatis ini yang membuat perbedaan paling signifikan antara DSLR dengan mirrorless, salah satunya itu yaitu jarak titik api ya. Otomatis itu, karena kalau dengan adanya mirror ini, otomatis kan jarak titik api, jarak antara sensor dengan diafragma ini tadi F ini ya, ini akan lebih panjang. Nah, sementara kalau yang mirrorless ini akan lebih pendek. Begitu. Ya, ini yang paling mendasar. Nah, kalau mirrorless ini buka tutup sensornya ini dia sifatnya mekanikalnya naik turun. Jadi naik turunnya itu bergeser dari atas ke bawah, bergeser begini. Ya, ini kalau mirrorless. Tapi kalau yang DSLR itu kan dia rotate begini. Nah, jadi yang satu ini naik turunnya bergeser seperti ini, naik turun. Tapi kalau yang ini kan dia ada rotate begini. Ya, itu seperti itu. Nah, terus
dengan tidak adanya cermin rana di sini, otomatis prisma ini juga tidak ada. Jadi ini di sini tidak ada prisma. Ya, ini prismanya tidak ada. Nah, ketika dia tidak ada prisma, otomatis ini juga akan memangkas ukuran. Jadi ukurannya otomatis berkurang itu banyak sekali. Ya, yang pertama ini tidak ada cermin. Tidak ada cermin itu otomatis dia akan mengurangi jarak titik api yang mengakibatkan lensanya menjadi lebih kecil, dan itu juga otomatis mengurangi juga prisma yang ada di atas, otomatis atasnya ini tidak besar ya atau tidak benjol gitu, kira-kira seperti itu. Dan yang kita lihat di display yang ada di viewfinder ini adalah ya ini bisa saya katakan ini adalah display atau view atau secara digital ya. Jadi cerminan secara digital yang dihasilkan oleh sensor yang diterima di sini. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Ya, jadi yang membedakan itu. Nah, ini kalau kita lihat ini ya. Ini bentuknya memang ini ada jendolan di sini ini, tapi ini bukan, tidak ada cerminnya ini. Ini bukan cermin, ini bukan prisma. Ya, ini perlu diketahui. Kalau di DSLR isinya prisma, tapi kalau di mirrorless ini nggak ada prismanya. Dan pasti dia ininya lebih ramping. Ya, kalau kita lihat ini mirrorless, ini DSLR. Ya, kita bisa lihat dari samping bodinya yang mirrorless ini juga pasti lebih tipis daripada yang DSLR. Nah, nanti juga begitu. Nah makanya kalau lensa DSLR itu bisa dipasang ke mirrorless gitu ya. Jadi ibaratnya kalau lensa DSLR dipasang di mirrorless bisa. Kenapa? Karena kita tinggal menambahi jarak titik api, yaitu dengan cara menambahi adapter. Tapi kalau lensa mirrorless dipasang di DSLR dia tidak akan bisa, karena pasti titik apinya ketatap sama mirrornya itu, jadi tidak bisa ya. Itu penjelasan singkat saya yang membedakan antara sistem DSLR dengan mirrorless ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik ya, itu tergantung kebutuhan ya. Tapi secara umum saya menyarankannya kalau Anda suka traveling yang ringan, yang praktis, itu pakailah yang mirrorless ya, buat jalan-jalan itu enak, praktis, ringan ya. Tapi kalau Anda memotret pakai studio ya, itu pakai lampu flash, lampu-lampu besar ya, itu saya menyarankan gunakan mirrorless ya. Kenapa? Karena memang citra yang dihasilkan oleh viewfinder ini bersifat citra optik, bukan citra digital, yang mengakibatkan kalau yang kita lihat dalam kondisi gelap ya, karena kan lampu studio itu kan biasanya posisinya kalau waktu modeling lamp itu kan gelap. Nah itu kita bisa melihatnya dengan jelas karena yang kita lihat di dalam viewfinder ini yaitu citra optikal ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai sistem kamera DSLR dan mirrorless ya. Semoga penjelasan ini bisa memberi pengetahuan buat teman-teman semua yang menyaksikan channel Lab Foto DKV saat ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon izin untuk mengakhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih.